Halo guys, ketemu lagi bersama gue Satya Haji dari channelnya Kawan HP. Nah oke, sekarang di depan layar kaca kalian ada Xiaomi Redmi 4A ya, ada embel-embelnya A. Dan kalian tahu ini adalah Xiaomi Redmi 4 kelas low entry atau kelas yang paling murah. Dan speknya juga pun di bawah Redmi 3, oke. Dan ini harganya sangat murah sob, yaitu sekitar 1,3 atau 1,4an. Dan saya dapat ini hanya 1,3 juta rupiah. Oke, dan kita buka aja isi di dalamnya seperti apa, bodinya maupun speknya. Dan HP ini membawa chipset Qualcomm Snapdragon 425 yang udah cukup lumayan buat main game dan buat grafis lainnya atau mungkin multimedia. Dan di dashboard depannya ada logo 4A ya, 4A ya. Dan dusnya cukup unik dari sekian seri Redmi, hanya ini yang menggunakan dus warna putih. Oke, kita buka. Susah sekali ternyata. Dan ya, depannya berwarna putih dan belakangnya warna rose gold. Dan berikutnya ada kartu garansi dari Bisel tentunya ya, karena dia masuk ke Indonesia bukan resmi, melalui distributor. Oke. Dan selanjutnya ada buku manual dan semuanya itu berbahasa Cina. Kalau kalian ngerti boleh dibaca, atau mungkin kalian pakai translator kalau nggak ngerti. Dan selanjutnya ada travel adapter. Ini adalah chargingnya dari Xiaomi. Bentuknya sangat unik dan tidak berubah dari waktu ke waktu. Oke, dan kalian harus menyambungnya dengan adapter. Dan voltage-nya itu 2,0 ampere yang cukup lumayan buat ngecas. Dan selanjutnya ada USB cable. Oke, dan kita lihat USB tipe apakah yang dibawakan Redmi 4 ini. Dan oke, dan ternyata pakai USB seperti umumnya pada smartphone lainnya menggunakan Type-B. Oke, kita sampingkan dan kita lihat ada SIM tray di sini dengan ciri khas sekali ya. Xiaomi nggak pernah berubah dari sisi tampilan SIM tray-nya, yaitu sangat terkesan murahan gitu, tapi nggak apa-apa. Dan selanjutnya kosong. Oke, kita buang dulu ke samping. Oke, dan kita lihat HP-nya. Sip, dan bodinya cukup keren seperti Oppo A37 ya. Kalau kita lihat bodi belakangnya, bodi backnya, dan sisi sampingnya seperti layaknya Redmi, semua Redmi itu sama, bawahnya juga. Dan sebelah kanan ada SIM tray. Nah, di sini saya juga belum tahu dia support micro SD atau tidak, dan kita harus lihat dulu ataukah dia support atau hybrid atau tidak sama sekali, hanya support dual SIM. Dan iya, oke, dan ternyata isinya dan ternyata dia support micro SD dengan sistem hybrid, jadi bisa dual SIM. Cuman kalau kalian mau pakai micro SD, kalian harus merelakan salah satu SIM tray-nya untuk micro slot. Dan di atas ada infrared. Oke, kita nyalain device-nya. Smartphone ini mungkin akan jadi primadona kelas low entry ya, kelas-kelas yang minim budget atau mungkin yang hobi-hobian aja, karena harganya cukup murah, atau mungkin karena lagi murah ya, kita kan nggak tahu karena sistem distributor itu nggak tentu dari harga ke waktu ke waktu. Yang cukup keren di sini dia bawa Snapdragon 425, kamera 13 megapiksel, dan kamera depannya 5 megapiksel dengan internal 16 GB dan RAM-nya pun 2 GB sob. Cukup keren. Dan UI-nya menggunakan ROM China Stable ya, tanpa stok Google sedikit pun dan non bahasa Indonesia. Kita lihat speknya. Oke, keterangan di sini ada Redmi, Android 0.0, dan di bawahnya ada MIUI 8 dan quad core 1,4 GHz, cukup ngebut, RAM 2 GB, internal 16 GB. Oke. Dan keren sekali karena harganya cukup murah sob. Bahkan sepantaran dari Redmi 2 ya, Redmi 2 Prime itu harganya sama 1,3, bahkan sekarang 1,4. Tapi sayang ini belum resmi, jadi kalian harus memakai ROM China Stable.
Dan untuk sisi kameranya kita juga akan lihat ini 13 megapiksel sob. Jadi sama seperti Redmi 3 dan Redmi 3X yang cukup keren di bagian kamera. Detailnya dapat, terus bening, cerah, oke, dan kamera depannya 5 megapiksel. Dan ya ternyata hasilnya juga cukup memuaskan untuk selfie-selfie bareng. Dan oke, untuk review kedepannya mungkin kalian akan tulis di bagian kolom komentar, dan jangan lupa subscribe di channel saya untuk lihat review berikutnya dari handphone ini, karena ini sekedar unboxing jadi ala kadarnya. Oke, sekian dari gue Satyaji dan mohon like dan subscribe-nya sob. Oke, adios.